Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sejumlah informasi penting seputar Kabupaten Kota Waringin Timur akan kami hadirkan pada Jurnal Kotim. Kali ini bersama saya Blitaria Indri, berikut informasi selengkapnya. Seekor buaya berjenis muara muncul di Sungai Mentawa Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur sekitar kawasan permukiman. Kemunculan buaya bukannya membuat warga sekitar takut, warga justru memberi makan predator ganas tersebut. Menjelang Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili, umat Konghucu di Sampit, Kota Waringin Timur menggelar ibadah Ersiseng. Ibadah yang dilaksanakan sepekan menjelang perayaan Imlek ini dilaksanakan untuk memperkuat persaudaraan. Sebuah lanting dan perahu milik warga di Desa Terantang, Kecamatan Seranau, Kabupaten Kota Waringin Timur hancur dihantam kapal tongkang. Insiden itu terjadi karena kapten kapal takbut yang menarik tongkang tertidur saat mengendarai kapal. Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Resor Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur berhasil menangkap seekor buaya di Sungai Mentawa. Dalam beberapa hari terakhir, buaya jenis muara itu kerap menampakkan diri di sungai dekat permukiman warga. Seekor primata asli Kalimantan orangutan tertangkap kamera warga berkeliaran di dekat pemukiman di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Kemunculan orangutan tersebut terjadi di sekitar perumahan Kalin Indah Permai, Kecamatan Baamang. Kemunculan buaya di Sungai Mentawa Sampit pada Rabu malam membuat heboh warga setempat. Sejumlah warga mendatangi lokasi untuk melihat langsung buaya jenis muara tersebut. Meski buaya muara terkenal sebagai hewan buas dan berbahaya, namun kemunculannya tidak membuat warga takut. Warga justru memberi makan buaya yang diperkirakan sedang kelaparan seolah sebagai hiburan. Menurut warga, kemunculan buaya di sungai sekitar permukiman mereka sudah sering terjadi. Buaya yang kali ini muncul memiliki ukuran sekitar 1,5 meter. Sekitar jam 9-an. Jam 9 malam. Berapa ekor yang muncul? Satu. Kira-kira panjangnya berapa? 1,5. 1,5. Sering itu. Ini kan yang baru lagi ini anunya nih yang timbul. Yang dulu kan sudah nggak ada. Itu sudah di bawah kolongan situ. Di bawah kolongan orang gitu nih. Nggak ada salahnya itu tuh lebarnya 2 papan. Ini Nah itu baru lagi berarti? Ini hanyar lagi. Waktu yang malam muncul itu sempat diberi makan juga? Diberi makan wadah yang ketupat lontong, bawang parut ayam. Nah, itu malam tadi itu. Untuk memastikan kemunculan buaya, petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam Resor Sampit melakukan observasi ke lokasi. Komandan BKSDA Resor Sampit, Muriansah menjelaskan, pada tahun lalu pihaknya sudah berulang kali berupaya menangkap seekor buaya yang muncul di lokasi itu, namun upaya tersebut selalu gagal. Muriansah menduga jika buaya yang muncul kali ini merupakan buaya berbeda, sebab buaya itu memiliki ukuran yang lebih kecil. Kami melakukan kegiatan observasi ke lokasi, dan dari keterangan warga yang kami coba kumpulkan, buaya tadi panjangnya sekitar 1,5 meter dan berjenis buaya muara. Di tahun kemarin di lokasi ini dilaporkan oleh warga ada kemunculan, dan kami juga sudah datang ke lokasi. Saat itu kami melakukan kegiatan pemasangan 2 buah jerat, namun saat itu tidak berhasil. Nah, pada saat itu buaya yang dilaporkan panjangnya sekitar 1,5 meter. Kalau buaya yang dilaporkan hari ini di hari Kamis ini, yang setelah kami lakukan observasi, ini buayanya panjang 1 meter. Jadi diduga kuat ini bukan buaya yang muncul di tahun sebelumnya. Jika buaya itu terus berada di lokasi dan tumbuh besar di Sungai Mentawa, dikhawatirkan akan menyerang warga.
sehingga pihak BKSDA berencana menangkap buaya untuk dipindah ke tempat aman. Mashud Badarudin, Hayat TV. Ibadah RC Seng'ang atau Hari Persaudaraan dilaksanakan di Kelenteng Kong Mio Litang atau Harmoni Kehidupan Sampit. Puluhan umat Konghucu tampak penuh dengan hikmat mengikuti ibadah tersebut. Ibadah yang dipimpin oleh Wengsi Suhardi ini merupakan tahap pertama sebagai rangkaian dalam menyambut Tahun Baru Imlek. Puncak Tahun Baru Imlek akan dilaksanakan pada 15 hari di bulan pertama melalui perayaan Cap Gome. Dalam ibadah RC Seng'ang tersebut, umat Konghucu memanjatkan syukur karena dapat melewati tahun yang lalu dengan aman dan damai. Selaku pemuka agama Konghucu di Sampit, Wengsi Suhardi menjelaskan bahwa bagi umat Konghucu, Tahun Baru Imlek dimaknai sebagai momen introspeksi diri. Dalam ibadah menyambut Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili ini, mereka memanjatkan doa kepada Tuhan agar di tahun berikutnya selalu dijauhkan dari mara bahaya dan bencana. Tidak hanya bagi umat Konghucu, namun juga bagi seluruh masyarakat Indonesia agar selalu rukun, damai, dan harmonis. Makna Imlek itu bagi umat Konghucu adalah sebagai momentum untuk introspeksi diri, ya. Terutama ada satu ayat dalam ajaran agama Konghucu mengatakan bahwa sebagai manusia kita harus dapat memperbaharui diri, mengintrospeksi diri, merefleksi diri tentang apa yang telah kita lakukan di tahun yang lalu. Tadi doa yang kita panjatkan adalah doa syukur, di mana telah dapat melewati tahun yang lalu dengan aman, dengan damai, dan berharap di tahun yang akan datang dapat dilalui dengan aman dan damai pula. Jadi harapan kami semoga semuanya bisa berjalan dengan baik, dijauhkan dari segala mara bahaya, bencana, dan bukan hanya untuk umat Konghucu, bahkan untuk bangsa dan negara serta negara tercinta ini. Kita selalu berdoa semoga semuanya rukun, damai, harmonis, sejahtera, dan bahagia. Ibadah Hari Persaudaraan juga diisi dengan kegiatan sosial, yakni berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Hal ini agar mereka yang kekurangan tetap bisa merayakan Imlek dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Mashud Badarudin, Hayat TV. Kecelakaan air yang menghancurkan lanting dan perahu warga akibat ditabrak kapal tongkang itu terjadi pada Jumat sekitar pukul 2:30 dini hari. Momen detik-detik terjadinya peristiwa itu sempat direkam oleh warga. Menurut informasi, insiden itu terjadi saat kapal takbut menarik tongkang tanpa muatan berlayar dari hilir menuju hulu Sungai Mentaya. Saat kejadian, kapten kapal takbut sedang tertidur dan tidak menyadari jika tongkangnya menghantam lanting serta perahu warga. Lanting yang hancur berantakan itu oleh warga difungsikan sebagai salah satu dermaga penyeberangan di Desa Terantang. Begitu juga dengan perahu milik Yusriansah yang rusak parah dan tidak bisa digunakan. Perahu itu merupakan satu-satunya mata pencaharian Yusriansah dengan menjadikan perahu tersebut sebagai perahu penyeberangan. Kejadiannya jam berapa, Pak? Jam 2.42 Subuh ya? subuh. Oh iya. Terus ya akibat apa? Akibat terbang ini apa dampaknya, Pak? Dampaknya tuh kerusakan total. Batang sama kelotoknya nggak bisa dipakai. Kelotoknya itu buat usaha apa, Pak? Untuk penyeberangan. Satu-satunya penyeberangan untuk menafkahi anak istri. Tiap hari itu, Pak ya? Tiap hari. Dari Dari jam 5 sampai malam non-stop. Semoga dapat ganti rugi yang setimpal. Itu aja, kadang lebih kadang kurang. Akibat kejadian itu, warga mengalami kerugian hingga mencapai 100 juta rupiah lebih.
dan hancurnya lanting serta perahu membuat salah satu akses penyeberangan Sungai Mentaya di Desa Terantang tidak bisa digunakan. Mashud Badarudin, Hayat TV. Upaya penangkapan buaya oleh petugas BKSDA pada Jumat malam tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan komunitas pecinta reptil Sampit. Kegiatan penangkapan buaya menarik banyak warga berdatangan ke lokasi untuk menyaksikannya. Buaya jenis muara tersebut terkesan memiliki perilaku berbeda. Meski saat itu puluhan warga berkumpul di lokasi, buaya tidak menghindar dan tetap menampakkan diri. Sehingga upaya penangkapan buaya dengan menggunakan sistem jerat pun tidak mengalami banyak kendala berarti. Hanya perlu 2 kali upaya hingga akhirnya moncong buaya berhasil terjerat. Meski predator air berukuran sekitar 1,5 meter itu berusaha melawan, namun dengan sigap, petugas berhasil menangkap dan menaklukkan buaya tersebut. Masuknya buaya jenis muara ke Sungai Mentawa dekat permukiman ini diduga untuk mencari makan. Jika tidak segera ditangkap, dikhawatirkan buaya tumbuh besar dan menyerang warga, apalagi aktivitas warga di anak Sungai Mentaya itu masih tinggi. Kami berhasil merescue atau melakukan kegiatan penangkapan 1 ekor buaya buaya muara, jenis buaya muara panjang sekitar 1,5 meter. Ini berhasil ditangkap atau diamankan dengan teknik jerat. Sempat ada kendala tadi saat upaya penangkapan? Tadi pas saat ada kegiatan upaya rescue tadi, warga sangat banyak hadir dan tadi sempat terganggu dengan suara buaya. Kami coba menunggu dengan sabar dan buaya datang lagi, dan di percobaan kedua buaya berhasil ditangkap. Setelah ini kami akan langsung lapor ke pimpinan, dan apakah buaya ini nanti akan dibawa ke kantor seksi wilayah 2 di Pangkalan Bun atau nanti akan langsung dilepas liarkan di wilayah Kabupaten Kota Timur. Itu nanti tergantung arahan dari pimpinan. BKSDA Resor Sampit masih akan berkoordinasi dengan Seksi Konservasi Wilayah 2 Pangkalan Bun untuk menentukan langkah selanjutnya terhadap buaya. Apakah buaya dibawa ke kawasan konservasi di Pangkalan Bun atau dilepas liarkan di habitatnya di wilayah Kota Waringin Timur? Mashud Badarudin, Hayat TV. Video kemunculan orang utan di sekitar kawasan permukiman tersebut viral di media sosial di daerah setempat. Selain karena orang utan merupakan hewan langka dan dilindungi, kemunculannya juga berada jauh dari habitatnya, yaitu hutan. Menurut warga sekitar, kemunculan primata asli Kalimantan yang terekam kamera pada Kamis sore itu bukan yang pertama. Dalam 2 bulan terakhir, setidaknya sudah 4 kali orang utan terlihat berkeliaran di semak belukar dekat tempat tinggal mereka. Keberadaan orang utan dekat permukiman tersebut membuat warga was-was. Saat orang utan berukuran cukup besar itu muncul, warga tidak berani keluar rumah dan menutup rapat seluruh pintu dan jendela karena khawatir diserang. Sore semalam tuh, bila tuh seminggu, 10 hari palingnya tuh. Pasti turun. Bila orang kamano kena, insya Allah kami bepadah. Kalau yang terlihat tuh ada berapa ekor, Bu? Seikung ya, ujar orang buhan tukang nih setahun nih sudah di sini jar. Cuma di sana-sana wadahnya semalam tuh, ini nih kan sudah habis loh. Hutan ini sampai sini nih habis semuaan, jadi di situ wadahnya. Tapi kada tahu juga di mana wadahnya bersarang. Jadi kalau merasa was-was tuh ada, makanya bilanya beparak tuh pasti jendela kami tutup. Tapi pernah sampai mendekati rumah sini lah, Bu, atau hanya di semak-semak itu? Kada pernah pang lagi, cuma di situ aja. Pokoknya hanya di Pulau Kanas di situnya kayaknya. Merespon laporan warga terkait kemunculan orang utan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Resor Sampit melakukan observasi ke lokasi. Komandan BKSDA Resor Sampit, Muriansah menyebut, selain karena habitatnya yang rusak,
Kemunculan orang utan di dekat permukiman adalah untuk mencari makan. Di lokasi kemunculan orang utan merupakan area kebun nanas yang sudah tidak terawat. Sore hari ini kami melakukan kegiatan observasi lokasi kemunculan orang hutan. Tadi kita temukan di lokasi ini kebun nanas, walaupun kurang terawat, tapi nanas tadi berbuah dan itu yang dimakan orang hutan. Dan memang vegetasi dominan adalah semak belukar dengan sedikit pepohonan. Tadi pas saat melakukan observasi itu terpantau sarang ada 3 buah dan itu sudah sarang lama atau kelas, kami biasa menyebutnya kelas C. Seperti yang kita ketahui di Kabupaten Kota Waringin ini habitat orang hutan sudah sangat sempit atau jadi orang hutan akhirnya datang ke sekitar pemukiman untuk mencari makan. Keberadaan orang utan di lokasi tersebut masih terus dipantau oleh BKSDA Resor Sampit. Jika nantinya orang utan kembali muncul, rencananya akan dilakukan upaya penyelamatan orang utan untuk dievakuasi ke habitatnya. Mashud Badarudin, Hayat TV. Demikian pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Blitaria Indri mohon undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.